Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud, dan kita masih membahas tentang sirah khulafa yang keempat, Abul Hasan Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Qurasi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kisah Ali akan berbeda dengan kisah Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Karena di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an terjadi fitnah yang sangat besar. Ada sebagian orang yang kemudian gulu terhadap Ali radhiyallahu an sampai menuhankan beliau, seperti kelompok Sabaiyah, mengatakan di hadapan Ali, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Tapi justru ada juga sebaliknya orang-orang yang mencela Ali sampai mengkafirkannya, dan mereka adalah kelompok Khawarij. Dan di zaman Ali penuh dengan fitnah. Selama berkuasa banyak peperangan, tetapi peperangan di sini bukan melawan orang kafir, tapi perang saudara. Sehingga kisahnya juga akan berbeda dengan kisah Abu Bakar, kisah Umar, dan kisah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Sebelum saya mengkisahkan tentang nasab beliau, kehidupan beliau, biografi beliau, maka saya ingin menyebutkan tentang fadilah-fadilah beliau berdasarkan riwayat yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Bahkan hadis ini juga dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah sebagai dalil tentang khilafah Ali radhiyallahu an sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Mus'ab ibn Sa'ad dari bapaknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk wastakhlafa Aliyan radhiyallahu an faqala atakhlufuni fi sibyani wan nisa qala ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Tabuk, dan Ali radhiyallahu an tidak diikut sertakan dalam perang ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disuruh untuk tinggal di kota Madinah, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga pemerintahan yang ada di kota Madinah. Ali ini biasa jihad, orangnya syuja, pemberani. Bahkan dalam perang Khaybar, Amru ibn Abi Wud, seorang pegulat hebat yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditantang pada ketakutan, justru Ali radhiyallahu an yang berhasil melumpuhkan dan membunuh Amru ibn Abi Wud. Bahkan dia mengatakan di hadapan Amru ibn Abi Wud, ana alladhi sammatni ummi Haidarah, sayalah orang yang diberi nama oleh ibuku macan hutan, kalaisi ghabatin karihan mandara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika itu Ali menolak, tidak mau memimpin Madinah. Alasannya, apakah engkau akan membiarkan diriku duduk bersama anak-anak dan wanita? Libatkan aku dalam perang Tabuk wahai Rasulullah. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Ali, sukakah engkau kalau dirimu seolah-olah bimanzilati Harun min Musa, kamu itu seperti kedudukan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam di hadapan Musa, akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Orang-orang Syiah ikhwatu fillah memuliakan Allah Azza wa Jalla menjadikan hadis ini hadis yang kemudian dipegang oleh mereka, bahwa hadis ini adalah hadis kekhilafahan Ali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi ke Bukit Tursina 40 malam untuk mendapatkan mandat Taurat, maka Harun dijadikan wakilnya untuk memegang Bani Israel. Begitu juga Ali radhiyallahu an, harusnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali lah yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, apalagi Utsman. Begitulah orang-orang Syiah menjadikan teks hadis ini untuk mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan mengkafirkan Ali. Kita katakan hadis ini sahih. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini tidak menunjukkan adanya wasiat kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Tidak. Hadis ini kan hanya menyebutkan fadilah, keutamaan Ali, bahwa dia sama dengan Harun di posisi Musa. Kemudian yang kedua, kenyataannya Nabi Harun meninggal duluan sebelum Nabi Musa. 40 tahun Harun meninggal, setelah 40 tahun baru Musa meninggal.
Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Ali radhiyallahu an orang yang layak sepeninggal Rasul untuk menjadi khalifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak benar kalau kemudian hadis ini dijadikan pegangan untuk menjadi dalil bahwa Ali radhiyallahu an adalah orang yang layak untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Fatimah, hadis ini dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an. Jadi Rasul mendatangi Fatimah. Falam yajid Aliyan, tetapi Rasul tidak mendapatkan Ali di rumah Fatimah. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Aina ibnu ammik, di mana anak paman? Subhanallah, dengan lembutnya Rasul menyebutkan kedudukan Ali di hadapan Fatimah. Ali itu bukan hanya suamimu, tapi dia anak paman. Karena ketika itu terjadi cekcok antara Ali dan Fatimah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kedudukan Ali di hadapan istrinya, seolah-olah Rasul mengatakan, hai Fatimah, Ali itu bukan hanya suamimu, tapi dia anak dari pamanmu. Padahal Nabi itu orang tua Fatimah gitu loh. Rata-rata di mana-mana mertua itu kalau ada masalah biasanya bela anaknya, kan begitu. Akan tetapi Nabi SAW tidak. Nabi mengingatkan kedudukan Ali di hadapan Fatimah, di mana anak paman, maksudnya Ali radhiyallahu anhu. Qalat, kana baini wa bainahu syai'un ya Rasulullah. Sesungguhnya antara diriku dan dirinya ada sesuatu. Faghadhabani, dia pun marah kepadaku. Fa kharaja, dia pun keluar. Falam yakilla indi, dan dia tidak tidur siang di sini, tidak kailulah di sini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umdur ainahu, coba kau lihat di mana dia. Faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Maka kemudian ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Ali ada di masjid, dia sedang tidur. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un. Kemudian Nabi SAW datang ke masjid sementara Ali sedang terlentang ke lambung kanannya. Qad saqata rida'ahu an syakkihi, dan telah jatuh selendangnya ke sebelah betisnya. Wa asabahu turab, kemudian badannya penuh dengan tanah. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ali terlentang penuh dengan tanah, maka Rasul kemudian duduk di samping Ali sambil mengusap-ngusap tanahnya, dibersihkan tanahnya dari badan Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, lihat bagaimana hubungan mertua dengan menantu ini. Mana ada di zaman sekarang mertua seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang betul kepada menantunya. Ketika menantunya Ali radhiyallahu anhu tertidur kemudian penuh dengan tanah, kemudian Rasul duduk di sampingnya, diusapnya pundak Ali, punggung Ali, kemudian dibersihkan oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan mengatakan, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab." Wahai Aba Turab, bangun. Abu Turab itu artinya bapak tanah. Bahasa Indianya Tuan Takur. Bapak tanah, bangun bapak tanah, bangun bapak tanah. Subhanallah, lihat. Rasul menghibur Ali. Rasul tidak mempertanyakan ada apa kamu dengan Fatimah, tidak. Rasul tidak mengatakan kamu bertengkar ya dengan Fatimah, tidak. Kamu apakan anak saya, tidak. Nabi SAW tidak pernah mengatakan seperti itu. Lihat, ini teladan mertua kepada menantu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ketika kunyah Abu Turab disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali lebih suka dipanggil Abu Turab dibandingkan namanya sendiri. Karena itu kunyah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini banyak faedah dari hadis ini, ikhwan. Satu, hadis ini
adalah hadis sebagai asal hukum bermuamalah seorang suami kepada istri. Dalam tempo-tempo tertentu, terkadang seorang suami dan istri itu bertengkar. Kalau memang tidak bisa dibicarakan, maka sebaiknya seorang suami pergi. Kalau seandainya suami istri ini bertengkar, kemudian berdialog tidak nyambung, malah kemudian emosi yang datang, maka sebaiknya seorang suami mengalah, pergi dari rumah. Rasul mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyakhruj. Kalau salah seorang di antara kalian marah, keluar. Kemudian juga di sini ada syariat bahwa kalau seseorang itu lagi marah, maka salah satunya untuk menenangkan kemarahan itu berpindah tempat. Seperti Ali dari rumah ke masjid. Kemudian juga bolehnya tidur di masjid. Ali tidur di masjid. Coba masjid di zaman sekarang, subhanallah, hampir rata-rata kalau di kota-kota besar, masjid itu hanya digunakan sholat 5 waktu, lebihnya dikunci. Bahkan kalau ada orang tidur di teras masjid itu langsung diseblok air itu, disangka mau nyuri kota infak gitu ya. Padahal Ali radhiyallahu anhu tidur di masjid, boleh tidur di masjid. Kemudian juga bolehnya bercanda. Rasul bercanda kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian bolehnya seorang ayah masuk ke rumah anaknya tanpa harus izin suaminya. Karena Nabi langsung masuk ke rumah Fatimah tanpa harus izin Ali, kan begitu. Karena dia orang tuanya gitu. Terkadang ada seorang suami itu tidak suka kalau ada orang tua istri datang gitu ya. Ini suami geblek namanya ya. Kemudian juga tidak mengapa. Kemudian seseorang la ba'sa bi ibda'il mankibaini fi ghairi shalah. Seorang menyingkap bahunya, karena Ali radhiyallahu an ketika tidur itu tersingkap bahunya sehingga penuh dengan tanah gitu. Tapi ketika sholat tidak boleh, bahu harus ditutup. Walaupun bukan aurat bagi laki-laki, tapi bisa membatalkan sholat kalau tidak ditutup. Kemudian bolehnya juga tidur terlentang ke arah kanan dan disyariatkan kailulah. Kailulah itu artinya tidur menjelang akhir waktu duha. Itu kailulah namanya, sebelum zuhur. Ya jam 10, jam 11 itu namanya kailulah. Nabi SAW bersabda, kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Yang menarik dari kisah ini adalah Nabi SAW memanggil Ali dengan sebutan Abu Turab, dan itu kunyah yang paling dicintai Ali radhiyallahu an. Setelah itu Ali diajak pulang oleh Nabi SAW. Ketika pulang, justru Nabi SAW kemudian memanggil putrinya Fatimah. Kemudian kata Nabi SAW, ya Fatimah, innahu lamra'ata bimra'atin la tajidu raihata zawjiha. Hai Fatimah, seorang wanita itu tidak punya kehormatan kalau sehari saja dia tidak mencium bau suaminya. Artinya Nabi SAW ingin mengatakan kepada Fatimah, kamu jangan memulai bertengkar ya. Kamu jangan memulai bertengkar. Kalau memang kau yang salah, minta maaf, ataupun suamimu yang salah, tetap minta maaf. Begitulah kondisi seorang istri di hadapan suaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah hadis ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu kepada Nabi SAW. Hadis dari Abi Layla. Dia mengatakan, haddatsana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Fatimata syakat ma talaqqa min athari ruha. Jadi Fatimah ini kan mengerjakan sesuatu sendirian di rumahnya. Cari kayu bakar sendiri gitu kan. Kemudian giling tepung sendiri, buat roti sendiri, nyuci, macam-macam. Pokoknya semua pekerja rumah tangga dikerjakan sendiri. Belum lagi anaknya banyak, masih kecil-kecil. Ya namanya wanita pasti ada jenuhnya, ada capeknya. Makanya dia ketika mendengar Nabi SAW baru datang dari peperangan dan membawa ghanimah, termasuk juga tawanan-tawanan perang, mendapatkan budak-budak tawanan perang, maka Fatimah ingin datang kepada Rasul meminta 1-2 orang pembantu untuk melayani di rumahnya.
ketika sampai saja di rumahnya tidak mendapati ayahandanya, tapi yang didapati adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha hajatnya. Maka setelah itu kemudian Fatimah pergi. Ketika Rasul datang, Aisyah menyampaikan bahwa putrinya Fatimah menghendaki pembantu untuk membantu di rumahnya. Maka sayangnya Rasul kepada Fatimah, bergegaslah Rasul datang ke rumah Fatimah. Setelah sampai kemudian Nabi SAW di rumah Fatimah, maka kemudian Rasul mengumpulkan Ali dan Fatimah, kemudian mengatakan, lau allimakuma khairan mimma sa'altumani, saya akan ajarkan kepada kalian berdua, dan ajaran ini lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta kepadaku. Bagaimana kalau seandainya ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Kalau seandainya kau mengambil kalimat-kalimat ini jauh lebih baik dibandingkan khadim atau khadimah, engkau mendapatkan pembantu laki-laki atau pembantu perempuan, kata Rasulullah. Milih saja, milih pembantu atau milih zikir yang mau saya ajarkan ini. Maka keduanya mengatakan, apa itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbiha thalathan wa thalathin wa tuhammidan thalathan wa thalathin fahuwa khairun lakuma min khadimin au khadimatin. Kata Nabi SAW, kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidur kalian berdua, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, kemudian tidur. Itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Subhanallah. Akhirnya keduanya tidak jadi meminta pembantu dan lebih suka mengamalkan zikir ini. Coba praktekan hadis ini kepada istri antum. Panggil istri antum, ya. Dek, sini abang kasih tahu. Nih, kalau istri sudah minta belikan emas, ya, kalung, cincin, shopping, sini. Ya. Lebih baik mana nih? Ada kalimat yang diajarkan Nabi SAW, ataukah tetap datang ke mall dan cari emas? Kira-kira jawaban istri antum apa? Ya, lebih baik ke shopping lah ya. Lebih beli anting-anting, gelang dan semacamnya katanya kan. Itulah istri kita jauh dibandingkan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah lebih baik mengambil zikir, ambil zikir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa zikir ini akan mengantarkan ke sorga, dan nanti apa yang kita inginkan di dunia ada di sorga. Sabaqal mufarridun, kata Rasulullah. Wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Telah mendahului kita mufarridun masuk surga, telah mendahului kita mufarridun masuk surga. Siapa mufarridun itu wahai Rasulullah? Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suatu ketika Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Muawiyah bin Abi Sufyan suatu ketika memerintahkan sebuah perintah kepada Sa'ad. Faqala, dan mengatakan, ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Apa yang mencegah kamu untuk tidak mencaci maki Aba Turab? Karena ketika itu kita tahu bahwa Muawiyah dengan Ali terjadi konflik. Lah ketika itu Muawiyah mengatakan, apa yang mencegah kamu untuk tidak mencela Ali? Maka Sa'ad mengatakan, karena aku teringat 3 kalimat fadilah Rasul yang disampaikan kepada Ali. Pertama, sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa ahabbu ilayya min khumrin na'am. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Ali untuk menyampaikan dakwah, apa kata Rasul? Ya Ali,
La an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik dibanding unta merah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi SAW meninggalkan Ali dan tidak ikut perang Tabuk, kemudian Rasul mengatakan, anta bimanzilati Harun min Musa, kedudukanmu sama dengan Harun terhadap Musa. Dan yang ketiga, la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ketika perang Khaybar, benteng Khaybar ini gak hancur-hancur, sudah dikepung pun dah hancur-hancur. Dikirim Abu Bakar dah hancur juga, dikirim Umar gak hancur juga, dikirim pasukan banyak gak hancur juga. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa benteng itu akan hancur dan akan dimenangkan perang Khaybar ini oleh seorang laki-laki, di tangannya bendera. Laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Oh, seluruh sahabat berkumpul tuh di tenda Rasulullah. Sampai-sampai Umar mengatakan, sebenarnya aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa? Karena sudah ada wahyu dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah, bahwa perang itu akan dimenangkan oleh seorang laki-laki yang memegang bendera, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika sahabat berkumpul di tenda Rasulullah, justru Rasul mencari yang tidak ada. Aina Ali, di mana Ali? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sakit matanya, parah, tidak bisa melihat. Maka Rasul mengatakan, datangkan Ali kemari. Akhirnya kemudian Ali didatangkan di hadapan Rasul. Tiba-tiba Rasul meludah di tangannya, kemudian diusapkan di kedua mata Ali. Fabari'a minhu, tiba-tiba kemudian hilang penyakitnya. Subhanallah. Ya, itu mukjizat Nabi SAW. Kemudian bendera itu diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah ikhwan. Nabi SAW sampai mengatakan bahwa orang yang mencintai Ali itu dianggap seorang mukmin, dan orang yang membenci Ali dianggap munafik. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan seperti itu gitu ya. Lah Ali sendiri memang, kalau kita melihat sedikit tentang biografi Ali, itu kan orang yang paling, atau orang yang pertama beriman dari kalangan anak kecil. Jadi ada orang yang pertama beriman dari kalangan wanita, dan itu Khadijah. Ada orang yang masuk Islam dari kalangan kakek-kakek, Waraqah bin Naufal. Ada orang yang masuk Islam dari kalangan anak muda, Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang pertama-tama Islam dari kalangan budak, ya, dari kalangan budak, Bilal bin Rabah gitu ya. Kemudian ada orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak itu Zaid ibn Harithah, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Artinya bahwa Ali itu mendapatkan keutamaan luar biasa karena sejak 8 tahun usianya sudah hidup di rumah Rasul, sehingga dia menyaksikan bagaimana ucapan Rasul, bagaimana tindak tanduk Rasul, bagaimana muamalah Rasul, bagaimana solatnya Rasul, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya, bagaimana ibadah-ibadahnya. Ali menyaksikan dengan kedua matanya, sehingga Ali radhiyallahu anhu terdidik di rumah wahyu. Wajar kalau seandainya banyak keutamaan yang diterima Ali radhiyallahu anhu. Wallahu alam, masih banyak kisah Ali bin Abi Thalib, masih berseri. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita tutup untuk kajian di malam ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.